Woi, bangun bro. Tidur mulu lo. Woi. Buset. Tidur baik dia. Siapa lo? Nah. Bos, sorry bos. Saya tuh lagi ngerasain gimana rasanya jadi pejabat. Tidur sambil kerja. Maaf. Ngomong-ngomong. Nyari duit tambahan nih jadi palang pintu. Jangan salah lu. Kenapa? Gini-gini gue punya pantun nih. Buset dah, coba dah. Daun kemiri enaknya dipakai lalapan. Cakep. Nih kenalin, gue Hari, caleg dari PD Perjuangan, Dapil 6 nomor 8. Ya gokil. Bisa aja. PDI mana emang? Dapil mana? Dapil 6. Jakarta berarti. Buat DPRD DKI Jakarta. Oh. Lo tahu nggak Dapil 6 mana aja? Tahu lah. Mana coba? Ya situ. Gak tahu lah Pak Hari yang tahu. Cipayung. Kalisari. Pasar Rebo. Apalagi? Makassar. Jauh bener di Makassar. Kampung Makassar. Oh, Kampung Makassar. Sama terakhir Ciracas. Oh. Itu Jakarta Timur semua, bro. Itu berarti Pak Hari di situ. Iya. Saya juga punya pantun kalau gitu buat Pak Hari betul. nih. Bikin STNK ke Samsat. Cakep. Santai aja nggak terlalu berat. Dengerin Pak Hari. Jangan lupa kalau jadi pejabat, jangan lupa rakyat. Amin. Soalnya begitu kan biasanya. Ini mah biasanya kalau Pak Hari mah enggak. Tapi kita buka dulu kayaknya ya. Buka dulu ya, seperti biasa kita buka dulu. Kembali lagi di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. Kok Pak Hari udah mulai nunjuk satu sih, kan harusnya 3 dong. Gini, terus gini bro. Jadi jangan lupa. Oh iya. Jangan lupa apa? PD Perjuangan. Oke, siap. Ini Pak Hari, saya punya berita nih, ini beritanya kocak sih. Jadi waktu saya ke Bali ya, kan tahu Pak Hari Uluwatu. Bali mana? Uluwatu. Denpasar Bali. Bukan Bali Matraman. Bukan dong, Denpasar Bali. Itu ngeliat ternyata monyet di Uluwatu itu bisa barter sama manusia. Oh ya? Iya, pernah lihat videonya nggak? Jadi ada video kalau monyet itu ngambil barang-barang para wisatawan. Salah satunya waktu saya lihat itu handphone yang diambil. Nah, ada yang nolongin nih warga setempat. Gimana caranya ngambil handphone itu? Akhirnya dia melempar makanan, terus handphonenya dibalikin, makanannya diambil. Gitu. Sebenarnya kalau barter itu bukan hanya binatang sih. Kita sebagai manusia juga, apalagi zaman sekarang lagi pemilu. Barter itu kayaknya sudah tidak asing lagi. Ada soalnya, ada yang barter suara sama amplop. Iya. Kagak boleh bro. Nggak boleh ya? Kagak boleh, melanggar itu. Kalau Pak Hari barternya sama apa suaranya Pak? Kita ini ngikuti aturan yang berlaku. Cakep. Ya. Jadi barternya itu ke masyarakat dengan program. Mantap. Kan gitu ya kan? Jangan barternya sama janji-janji. Oh gitu Pak? Jangan dong. Biasanya pejabat gitu ngomongnya sekarang. Ntar beda kalau udah ngejabat. Nah buktinya sekarang programnya sudah berjalan bro. Seperti apa Pak? Ada ambulan gratis. Ih cakep. Itu udah berjalan. Ya. Ada program Indonesia Pintar. Cakep. Ada program namanya BPJS Tenaga Kerja bukan penerima tetap upah. Oke. Bahasa kerennya asuransi jiwa. Oh cakep banget. Ya. Yang terakhir ini namanya advokasi atau pendampingan hukum. Gratis. Gratis semuanya. Cakep, sebelum jadi pejabat udah membuktikan. Tepuk tangan dulu buat Pak Hari, luar biasa. Keren banget. Jarang loh yang kayak Pak Hari itu, jarang banget. Pak ada 200 gitu Pak.
Ada lagi nih yang lagi diramaikan dan dibincangin sama netizen sama teman-teman yang lain itu Pak Ahok mundur dari komisaris utama Pertamina. Banyak banget sih yang ngomentarinnya. Ada yang bilang, ya sayang banget ya pejabat-pejabat katanya mundur demi kepentingan bukan demi masyarakat gitu katanya. Tapi menurut Pak Hari sebenarnya gimana sih? Jadi kalau menurut gua nih bro, ya kan namanya Pak Ahok ini di BUMN kan sebagai pejabat. Ya. Jadi kalau Pak Ahok itu mendukung paslonnya, memang alangkah baiknya harus mundur itu buat fokus. Oh. Ya, setelah fokus, terus juga jangan dianggap ini sama orang-orang dia pakai fasilitas negara. Oh iya. Karena nggak boleh. Jadi harus tunjukin fokusnya dengan cara mungkin yang dipilih oleh Pak Ahok itu adalah untuk keluar dari jabatan sebagai komisaris di Pertamina, bro. Oh, jadi bukan ada deal-dealan ya nanti Pak Ahok mundur nanti dijadikan jabatan yang lain gitu. Bukan, ini kan cuma karena pengen fokus. Oke. Gitu. Jadi tapi sah-sah aja ya. Sangat sah sekali. Baik. Terus ada lagi nih berita yang cukup mengganggu Pak Ari, pernah dengar cerita pelecehan seksual yang kekerasan seksual yang dilakukan sama mahasiswa Universitas Indonesia ya, Melkisedek. Iya, gue tahu. Katanya sampai sekarang itu belum ada permintaan maaf secara resmi dari Melkisedek, tapi dari kampusnya sudah memberikan sanksi administratif ya ke Melkisedek. Ya, yang saya jadi pertanyaan, kalau memang sudah terbukti, kenapa tidak langsung dihukum bahkan dikeluarkan dari kampusnya Pak? Apakah ini memang sudah ada konspirasi? Ada yang bilang kayak ini, wah mungkin ini gara-gara Melkisedek itu terlalu vokal. Terus akhirnya kasus ini dibikin-bikin lah kayak gitu. Jadi gini bro, kita pertama-tama tuh harus mematuhi taat terhadap aturan hukum dulu nih, ya kan? Tapi satu sisi lain, gue sepakat nih sama UI nih, ya kan? Kita harus beri apresiasi buat UI, ya kan? Dia sudah kasih namanya sanksi administrasi kalau nggak salah, ya kan? Betul. Diskors. Ya. Jadi kalau menurut gua lihat dulu nih SOP UI-nya seperti apa. Oke. Jadi kalau di SOP UI itu dia kemudian secara administrasi dia mendapat sanksi, tetapi dia atau kita harus ikuti juga aturan hukum yang berlaku. Oke. Ya. Jadi gua bangga banget nih sama UI juga, dia bisa kasih sanksi tersebut. Betul, sambil nunggu proses berjalan ya Pak ya. Betul bro. Ya. Kita apresiasi lah UI nih. Betul sekali. Dan kalau bisa nih ada netizen yang bilang, wah ini mah konspirasi gara-gara Melki terlalu vokal akhirnya dibikin kasus kayak gini. Kita selidiki dulu yang benar dan harus benar-benar terbukti. Jangan sampai kekerasan seksual ini nanti malah dianggap sama orang-orang bahkan dimanfaatkan sama orang-orang untuk kayak nuduh-nuduh orang lain gitu. Padahal kejadiannya benar. Jadi betul sekali bro. Jadi di Indonesia ini siapapun itu kan kita semuanya sejajar secara hukum. Betul. Ya kan. Terhadap kekerasan seksual ini kan semua sudah diatur di dalam undang-undang. Ya kan. Tentunya juga UI juga dengan memberi sanksi administrasi itu juga dia membuat SOP tersendiri. Betul. Ya kan, tetapi dia tidak boleh menghakimi secara aturan hukumnya. Ya, karena yang boleh menghakimi itu adalah aparatur penegak hukum. Betul sekali. Ya. Jadi gitu, bro. Nah, saya mau nanya nih kalau pandangan Pak Hari, ini banyak teman-teman atau para wanita yang kayaknya tuh masih ragu untuk bersuara, masih ragu untuk melapor gitu, takut, kekhawatirannya. Menurut Mas Hari gimana? Kalau menurut gua, tadi balik. Kita kan semua sejajar nih secara aturan hukum sebagai warga negara. Jangan takut. Ya, betul. Kalau ada yang ingin melapor, baik itu sebagai korban, itu tentunya tetap dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi nanti saat melapor jangan khawatir bahwa dia diintervensi. Betul. Nanti bisa kok didampingi saat melapor. Contohnya nih, ada yang bisa dampingi itu namanya LPSK. Lo tahu nggak singkatannya LPSK? Lembaga Penjual Sangu Kuning. Bukan.
Apa Pak? Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Oh itu. Itu kantornya di dapil gua bro. Oh ada di situ malah kantornya? Ada. Masuknya wilayah di dapil gua itu di Ciracas. Oh bagus. Iya, yang kedua keluarganya juga bisa dampingin. Oke. Atau yang sekiranya butuh psikiater, Ya. itu juga bisa dampingin. Kalau untuk masalah pendampingan hukumnya gimana? Pendampingan hukumnya itu yang sudah diatur oleh aturan undang-undang bisa dilakukan oleh misalkan pengacara, Ya. kan gitu kan. Nah, nanti siapa yang ditunjuk sebagai kuasa daripada pihak korban yang akan melaporkan tersebut. Dan itu bisa dibantu sama LPSK? Itu nanti didampingi juga. Oh oke, bagus. Betul. Iya. Pak Ari saya sambil duduk ya. Silakan. Salah. Kurang ke sana. Jahat ternyata, belum menjabat aja udah jahat. Oh, kalau untuk biar pada tahu nih undang-undangnya seperti apa tindak kekerasan seksual ini Pak Ari? Jadi semua itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oke. Ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Iya. Seperti itu, Bro. Oke. Sanksi-sanksinya? Sanksinya jelas ada di dalam aturan itu. Ada sanksi penjara. Oke. Dan kemudian juga ada sanksi denda. Lebih rincinya nanti kita bedah lagi di dalam aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Saya sih mau ngasih masukan aja nih buat sanksinya yang melakukan kekerasan seksual ini Pak. Kalau bisa dipotong, tumbuh, potong lagi gitu Pak. Daun kemiri. Waduh. Biasa ada telepon Pak. Getarnya kenceng banget nih. Halo. Oh sudah datang. Ya udah kalau gitu nanti saya ke sana ya. Oke, mau sekalian pesan makanan? Lah, kenapa pesan makanan? Saya kan tidak jual makanan. Oke, siap. Pak, tamunya udah datang. Ada lagi yang mau ngobrol sama Pak Hari. Berita apa lagi, Bro? Cewek ini, Pak. Oh, iya. Ya, silakan. Ya, ini Berli bukan teman saya, bukan istri saya, tapi dia datang ke sini itu pengen laporan aja sama Pak Hari. Berli ini adalah seorang selebgram, YouTuber juga, terus juga penyanyi, lagunya enak-enak. Apa judul lagunya, sayang? Dunia Tak Mengerti. Abisnya kamu gak ngerti juga sih, padahal kamu belum jadi dunia aku. Ya, aku mau ngerti gimana, kamu sebulannya mahal banget. Berli ini ceritanya ya nanti Berli yang cerita. Jadi ketika Berli sering posting gitu, banyak banget yang nge-DM Berli dan Berli itu diperlakukan ya tidak enak lah gitu. Banyak yang nawar Berli, apa bahasanya ya? Apa ya? Aku sih mikirnya kayak mungkin merendahkan kali ya Pak. Aku manggilnya Pak apa Bang apa nih? Bang aja. Kalau manggil Kang Denny boleh Bapak. Oh kalau ya udah cocok mau sih. Mau bersaing gitu di sini. Berarti Bang ya. Iya jadi ngerasa kayak direndahkan mungkin ya. Tapi sebenarnya itu udah lama banget. Sekarang harusnya sudah jarang ya. Tapi masih ada yang suka DM kamu kayak gitu, masih ada kan? Udah jarang. Oh, udah jarang. Cuman kan membekas ya. Kayak disakitin sama laki-laki gitu kan membekasnya lama gitu. Padahal udah lewat. Berapa banyak laki-laki yang tersakiti Kok kepo sih kamu? Ya pengen tahu. Enggak banyak. Terus kamu ngeresponnya gimana ketika ada laki-laki hidung belang ini menganggap kamu wanita yang sepertinya bisa nih kali gitu? Hidungnya sih nggak belang deh kayaknya waktu aku lihat. Yang belang apanya? Aduh. Itu kamu udah lihat. Gimana kamu cara meresponnya? Ngeresponnya sih aku diemin, nggak aku layanin. Karena menurut aku kalau misalnya kita layanin tuh malah makin jadi, takutnya malah tuman jadi yang nggak ikut-ikutan. Oh karena direspon nih kalau ngomong kayak gini malah jadinya berbuat hal yang sama. Jadi
aku diemin sih. Cuman yang aku mau tanya tuh gimana ya, itu ada hukumnya gak sih Pak? Untuk yang cuman DM doang? Iya, ada yang DM doang. Ada yang pernah langsung nyamperin kamu terus tiba-tiba melakukan hal senonoh sama kamu? Enggak sih kalau itu. Cuman ini dulu tuh ada kayak kan kalau misalnya lagi di mana gitu, foto bareng dong gitu. Foto bareng. Sebentar saya di sini aja ya. Aduh, kenapa sih? Nggak kelihatan cantiknya. Aduh. Nah kalau gitu kenapa salah nggak saya Pak? Cuman bilang cantik doang. Ya kagak salah sih. Oh nggak salah. Nggak Oke, salah. apa-apa. Iya. Karena aku cantik. Emang, Kalau aku iya. ganteng, kamu bilang cantik itu salah. Saja nih. Yuk kawin. Aduh. Gimana Ingat tadi yang kamu? di rumah. Tadi sama mana ya? Kamu mau lapor sama abang kan? Mau lapor apa? Oh iya, terus ada juga foto diedit. Baru-baru itu ada foto aku yang diedit pakai AI ya? Ya AI. AI. Apa sama AI. Akhirnya karena aku punya foto aslinya, aku takut jadinya fitnah ya. Aku pajang aja di feed kan, ini foto aslinya, ini yang diedit. Jadi kalau misalnya kalian menemukan foto saya yang tidak mengenakan busana itu saya pastikan bukan saya gitu. Karena yang foto aslinya kamu pakai koteka ya sebenarnya. Oh kebenaran enggak tuh, Oh, enggak. pakai sarung. Diselepet nggak? Itu sebenarnya bisa banget ya aku laporin kalau kayak gitu kan ya. Bisa banget ya. Kenapa kok bisa Pak? Jadi gini, Berli, ya kan? Jadi gue sampein juga ke lo nih. Ya, siap. Jadi lo juga nggak boleh semena-mena itu sama wanita, Oke. ya. Jadi tentang tindak pidana kekerasan seksual itu diatur Ya. oleh pemerintah Ya. Oke. di dalam Undang-Undang Nomor 2012 tahun 2022. Oke. Ya. Jadi kalau tadi Berli sampaikan seperti itu, jadi kalau DM mah boleh DM, tetapi DM yang tidak mengarah kepada kekerasan seksual, Ya. gitu ya. Jadi kalau yang tadi saya tangkap itu adalah misalkan dengan DM tadi ya, Iya. ini nggak hanya undang-undang pidana kekerasan seksual loh, Iya. tetapi bisa menyangkut kepada undang-undang ITE. Oh Ya. iya. Undang-undang ITE itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya Oke. diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 2016. Oh, oke. Ya. Berarti gitu. yang tadi merubah foto gitu yang dampaknya merugikan si yang punya foto itu masuknya undang-undang ITE berarti. masuknya bisa ke tindak pidana kekerasan seksual dan juga Undang-Undang ITE tentunya. Oh. Wah. Jadi ada dua undang-undang yang Dua kemudian pasal lah berarti ya. betul. Dua Oh. pasal, jangankan pasal, dua undang-undang Iya, Dua iya, undang-undang. ya lebih berat ya. lebih berat. Iya, 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 iya. Jadi kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan baik secara fisik ataupun non fisik. Kan yang dilakukan ini kan non fisik, Iya, Iya. betul, betul. kan Betul. itu ya. Ini diatur di dalam undang-undang sehingga dari pihak yang dirasa dirugikan itu bisa melaporkan. Tetapi tentunya harus juga melihat aturan dari melapor ini sendiri. Aturannya seperti apa? Bukti-buktinya ada nggak? Oke. Kan gitu ya. Ada buktinya Iya. ya? Ada Berli? buktinya. Oke, Ya, terus? bukti-buktinya itu yang paling penting, ya kan, disampaikan. Tadi disampaikan oleh Berli, ya kan, ada bukti aslinya, contohnya adalah foto yang diedit. Iya. Tapi ada foto aslinya. Mm-mm. Nah, Ya. ini adalah satu yang harus kemudian disiapkan oleh calon pelapor. Oh. Begitu. Itu prosesnya ribet nggak sih Bang? Prosesnya nggak ribet, Mm-mm. tetapi adalah yang paling penting saya sampaikan adalah kita mengumpulkan bukti-bukti itu, kemudian nanti kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi banyak juga nih, sorry ya, Iya. banyak mungkin ada seperti Berli yang malu melaporkan. Oh, Jadi aku sih kalau nggak misal- malu sih, lebih ke nanti kalau aku mikirnya takut ribet, nanti malah makan waktu, ngabisin waktu. Ya, terus ada gitu. omongan, ntar ribet,
antar diduitin kayak gitu ya. Iya, aku mau ngomong itu, makasih loh ya. Sama-sama lo Berli. Lu salah. Kenapa? Tidak ada itu yang namanya diduitin. Nggak ada ya. Nggak ada. Gak ada ya. Iya, Ya kan? Jadi semuanya itu transparansi di bidang hukum. Iya. Jadi Oke. kalau Berli serasa takut, Berli bisa membuat kuasa. Iya. Siapa yang sekiranya Berli menguasakan untuk melaporkan tersebut. Jadi misalkan Berli membuat kuasa sama lu, Iya. lu bisa melaporkan. Oke. Gitu. Atau Berli bisa pakai namanya pengacara. Oh iya. Seperti itu, bro. Iya, iya. Takutnya nanti ada kekhawatiran gini juga. Fotonya diedit, foto aslinya nggak gini pas datang ke polisi. Mana buktinya badan kamu seperti apa? Takutnya gitu. Aduh. Masa yang diedit kayaknya bagusan badan aku deh. Mana? Mana? Besar. Ya ini buat teman-teman juga, kita harus tahu juga Bang, nih Berli ini udah istilahnya pengalaman hidupnya luar biasa Bang. Bahkan Berli ini tuh pernah ngamen Bang. Di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung. Kok Aku bisa ngamen. kamu ngamen, kenapa sih? Aku ngamen karena lapar ya. Karena lapar nggak ada uang, terus ya bisanya main gitar sama nyanyi, ya udah coba ngamen. Dan kebenaran ketemu pengamen-pengamen yang ada di sana. Nah kamu waktu ngamen kayak gitu pernah nggak dapat perlakuan ya mengarah-ngarah ke seksual? Nah malah waktu itu mah nggak ada ya. Nggak ada ya malah. Karena mungkin dijagain kali ya sama teman-teman juga gitu. Jadi kalau kamu ngamen nih teman-temannya nginterin. Itu bukan Ya ngamen nggak namanya gitu. party itu. Enggak, cuman dia mandi jagain. Iya gitu. iya. Masuk lagi ke sini tadi Pak Ari mungkin belum lengkap ya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, ya kan tentunya juga misalkan Kang Denny ini tahu nih keadaan kondisinya dari Berli sendiri. Aha. Tidak serta-merta Kang Denny juga bisa melaporkan itu karena ini deliknya delik aduan. Jadi yang Harus dirugikan korban ya. harus yang korban. Oke. Ya, jadi Ya. Berli sendiri untuk bisa membuat laporan. Jadi jangan khawatir Berli sendiri untuk buat laporan. Takutnya kan ada yang shock ya. Iya. Kemudian ada yang berpikir tadi ya, tapi tadi saya sampaikan adalah tidak ada biaya. Ya, jadi jangan takut Ya. kalau lu bilang biayanya berapa sih segala macam. Ya. Gitu. Jadi free pokoknya untuk masyarakat yang pengen mengadu itu free ya. Tapi kalau misalnya gini berarti nggak bisa ya kalau misalnya saya temannya Berli nih. Heeh. Mungkin Berlinya nggak mau nih mempermasalahkan ini. Tapi saya pengen banget mempermasalahkan ini terus dilaporin ke polisi berarti nggak bisa ya. Harus ada surat kuasa dari Berlinya. Harus ada kuasa dari Berlinya. Oh. Karena ini delik aduan. Iya. Oke. Sanksi kekerasan itu apa aja sih? Bisa diulang lagi mungkin? Sanksi kekerasannya itu diatur di dalam undang-undang, itu ada namanya sanksi penjara. Dan juga ada namanya sanksi denda. Oke. Iya. Gitu. Jadi kalau kita melaporkan seseorang, ya kan, orang itu nanti setelah mengikuti aturan hukum dilaporkan ke pihak berwajib, lalu ke arah langsung nanti ke majelis hakim, nanti bisa diputus sanksinya sanksi penjara dan atau denda. Wah kalau misalnya orang punya uang mah enak berarti bisa melakukan hal itu terus-terusan kali Bang. Tidak serta-merta. Kenapa? Karena di situ ada sanksi penjaranya juga. Oke, tambahannya denda. Dan atau bukan tambahan. Dan atau tuh tambahan atau bisa diganti sama denda. Artinya nanti majelis hakim yang memutus. Oke. Jadi dia bisa kena sanksi penjara dan dia juga bisa kena sanksi denda. Oh, oke. Seperti itu. Terus Jadi nanti dendanya tuh buat siapa tuh? dendanya itu Berharap banget buat kamu ya. Iya dong. Maya nih. Entarnya Bisa kamu malah nih. sengaja, tolong dong lecehkan aku. Abis ini aku langsung laporan semua. Banyak soalnya. Nah itu bagus pertanyaannya. Dendanya ini buat si korban atau buat siapa nih? ya, jadi dendanya itu memang yang diputuskan oleh majelis hakim itu nanti seperti apa. Iya. Jadi untuk si korban ini nanti apapun yang diputuskan oleh majelis. Oh oke. Gitu ya. Jadi jangan serta-merta untuk mencari denda terus buat laporan.
Karena Kan saya merasa dirugikan hati saya. Tapi biasanya kan gitu ya, Pak Hari, nanti denda ini justru untuk kerugian si korbannya. Kalau pihak pengacaranya memang mengajukan kerugian secara material berapa ratus juta Secara mental gitu. kan tak terhingga ya. Dan itu bisa diputuskan sama hakim, itu bisa Iya. terjadi ya. Jadi terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah jelas di dalam undang-undang. Ya. Jadi ada denda yang sudah ada minimal, Ya. ada maksimal kan gitu ya. Mm-mm. Nah ini adalah majelis hakim nanti akan putuskan Iya, termasuk denda ataupun sanksi penjara tersebut. Oke, ikuti Oh. proses peradilannya aja seperti Ikuti apa ya. proses peradilan. Oke, iya. Oke. Dan juga ini mudah-mudahan buat teman-teman semua, khususnya untuk para wanita, ketika memang ada kejadiannya seperti Berli, mending langsung laporin aja, jangan didiemin. Nantinya jadi apa? Jadi tuman lah istilahnya buat orang-orang terus-terus melakukan itu. Kamu lapor apa enggak kemarin? Berarti enggak dong Aku sama sekali. lapor ke mama aku. Ya, mamanya polisi bukan. Bukan. Terus mama kamu bilang apa? Udah pasti kan orang tua, apa-apa biarin aja gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Badan kamu kok gitu ya? Kayaknya gak gitu deh. Oke, sekarang karena Berli sudah ada di sini, kita juga mau uji. Oh, Eh, mau. Sejauh mana Berli tahu tentang nanti yang kita akan tanya ke Berli. Aduh. Kita masuk ke segmen 8 pertanyaan hari. Ragu banget lu pada tepuk tangan kayak nggak pernah. Jadi sanksinya apa kalau nggak tahu? Sanksinya kalau Berli tidak tahu ada dua pilihan. Apa? Satu nyanyi, Oke. dua masuk kakak saya. Aduh. Mendingan nyanyi aku. Nyanyi aja ya. Oke kalau gitu. Istri saya juga pasti gak setuju sih. Ya. Baik, kita masuk ke 8 pertanyaan hari. Oke. Wawasan seputar politik. Siap ya? Mau. Takut. Aunya biasa aja. 1, 2, 3. 4. Ngitung dong Oh itu iya. ya. 1. Yes. Berapakah maksimal periode jabatan seorang presiden? 4. Hah? 4. Lama banget. Pengen banget berkuasa. 5. Terus. 6. Terus. 7. Suruh terus. Aku kan Saya kasih nurut. pilihan. A. A. 1. B. 2 periode. Oh periode. Bilang Tadi dong. ada maksimal periode. Aku pikir jangka waktu. Emang kamu bisa mikir? 2. 2 apa? Periode. 2 periode dan jawabannya betul. Betul ya Pak Ari ya? Betul, tapi harus dilengkapi juga. Jadi kalau pertanyaannya berapa periode, betul sekali 2 periode. Ya. Tapi sedikit menjelaskan, 1 periode itu adalah 5 tahun. Betul. Jadi kalau 2 periode maksimal 10 tahun. Luar biasa, betul. Maksimal ya. Jadi maksimal 2 periode, jangan lo tambah-tambah lagi. Jangan sampai 3 ya. Jangan sampai 3 karena tidak boleh oleh konstitusi. Iya, sama ketua umum juga ya. Betul. Baik, pertanyaan yang kedua Berli. Yes. Ya, ngerti ya? 1 periodenya 5 tahun. 5 tahun. 2 periode? 2. Jadi berapa tahun? 10. Pinter. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapakah nama Menteri Keuangan saat ini? Waduh. Kalau di rumah saya, istri saya. Nah, kalau di Menteri. negara ini, Oh, di siapakah negara Menteri ini. Keuangannya? Oh Menteri Keuangan aku Anies Solihat. Ya, negara di negara. Negara. Ya. Aduh aku gak tahu lagi itu. Kamu Menteri hidup di Keuangan. mana? Bu Susi. Clue. Oh, kasih clue ya. Ya. Oke. A. Ayu Ting Ting. Aduh. B. Tina Tun. Tinatun. C. Sri Mulyani. D. Nyi Roro Kidul. Yang paling masuk akal yang Sri Mulyani. Betul sekali. Yeay. Wah aku pinter banget ya. Iya, karena diarahkan kan. Sebelumnya mah tidak ya. Memang kalau Tuhan itu tidak terus memberikan kelebihan pasti ada kekurangan juga ya. Betul ya, Pak Ari ya? Betul sekali.
Belum ngundurin diri kan? Belum. Belum ya. Sepertinya akan ya. Saya tidak tahu. Baik, yang ketiga. Ya. Sila kelima dalam Pancasila dilambangkan oleh simbol. Ini kalau kamu nggak bisa, kamu pindah ke Norwegia. Simbol A. Kenapa ada simbolnya? pilihannya Oke. ya. Aduh, kasih pilihan lagi, Bang. Biarin buat cewek cantik mah nggak Boleh, apa-apa. boleh. Simbol dari nggak bisa dibercandain lagi. Pilihannya A. Padi dan kapas. Apa? A. Padi dan kapas. B. Banteng. Padi dan kapas. Betul. Kenapa pertanyaannya nggak sila keempat aja ya? Iya, kenapa nggak sila 4 sekalian aja? Kalau sila keempat itu pilihannya A. Banteng, B. B. Banteng, C. Banteng juga. Itu bukan pilihan namanya, ngarahin orang. Kalau banteng sila keberapa? 1. Kan tadi udah disebutin. Apa tuh? Tadi Sila sila keberapa? Banteng. 1. Keempat. Keempat. Ya. Oh. Jadi sebelum sila keempat tuh sila ke 3. Tiga. Bagus. 3 itu apa berarti, Pak? Nggak mau nyebutin ya? 3 itu pilihan kita. Kenapa sih nggak mau nyebutin? Baik, yang keempat. Iya. Sila kelima apa? Tambahan aja nih. Ke A. Di. Keadilan. So. Hah? Oke, kita lanjut ya. Keadilan sosial Bagi Oh iya, bagi rakyat. seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Yeay, aku benar. Pak Hari yang Oh, benar. iya. Iya. Untung cantik kamu. 4. 4. Siapakah penulis lagu Indonesia Raya? Kamu penyanyi. bisa ini harusnya. Harusnya ini bisa. Pencipta, Pencipta. penyanyi, Pengamen juga. penyanyi juga. Penyanyi juga. Nyiptain lagu jago banget. Ntar kita tes dia bisa nyiptain lagu buat Pak Hari. A. A. Purwacaraka. B. Adi MS. C. Mas Anang. D. Wage Rudolf Supratman. B. Siapa tadi B? Saya nyebut Gak siapa? tahu. Purwacaraka. Adi MS. Supratman. Hah? Supratman. Wage Rudolf Rudolf. Supratman. Supratman. Betul ya Pak Ari ya? Betul. Yeay. WR Supratman. WR biasanya disebutnya WR Supratman. Jadi itu Iya. biasa tuh kalau pas lagi upacara tuh. Betul. Iya. Upacara setiap pengibaran bendera, Betul. acara-acara besar gitu. Iya. Tapi kamu hafal kan lagu Indonesia Raya kan? Hafal. Apa? Kita nggak usah tes di sini takut ada yang salah nanti ya. Baik, pertanyaan kelima. Saya ragu dia bisa menjawab juga nih. Apa arti warna merah dan putih di bendera Indonesia? Yeay. Nah, dulu aku sambil mikirin. Kalau nggak salah ya, putih itu tulang, merah itu darah. Dari tulang sama darah. Yeay! Salah. Salah. Berarti nyanyi. Nyanyi dulu. Bukan Nanti iya. nyanyinya Emang antara- artinya apa dulu? Nyanyi dulu. Merah apa? Enggak, nyanyi dulu. Sedikit Apa? aja lagu kamu, refnya. Nyanyi. Gak ada gitar ya? Oke, gak apa-apa ya. Jreng. Deng, tak, deng, dang, deng, Tak. tak, deng, dang, deng. Jangan lagi terbelenggu kisah sedih masa lalu. Kita akan dapat menciptakan yang baru. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, karena kamu sudah nyanyi kita Luar kasih tahu biasa. jawabannya ya. Apa? Merah itu berani, Oh, putih itu suci. oh iya. Kok oh doang sih? Enggak, Tidak kayaknya excited. ada. Oh iya ya. Kayaknya ada lagunya deh kayak Coba. putih Gimana lagu? tulangku yang gitu. Indo, coba. Indonesia
Merah darahku. Ya, itu kan lagu. Putih. Oh, bukan artinya. Tapi tidak ada yang salah juga ya Pak Ari, sama-sama aja. Oke, Cuman oke. yang arti sebenarnya merah itu ibaratnya berani. Semangat gitu ya. Putih itu suci ya Pak Ari ya. Oke. Betul sekali. Kalau di sini kan merah itu PDI. Merah Pak itu Ari. PD Perjuangan. Putih itu Suci. suci. PDI suci. Betul. Yang keenam, ada berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Apa? Pura-pura. Ada berapa? Lucu banget dia. Aduh, kenapa saya nikah cepat sih? Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Aku tahu. Berapa? 38. Has! Yeay! Kamu yang bocorinnya? Oh enggak, dia diem aja. Dari tadi soalnya, ntar salamin ke Berlin. Bisa nggak katanya 38 gitu. sebutin satu-satu? Ah, satu-satu sebutin. Ih, habis nanti segmennya. Enggak apa-apa buat kamu, kita di sini sampai besok. Ayo pertanyaan selanjutnya. Yang ketujuh, Ya. apakah yang dimaksud dengan istilah OTT yang dilakukan KPK? Bukan OTT ya, Iya. OTT. Wardrobe ya? Hah? Apa sih? Wardrobe? Wardrobe kan? Cosplay OTT. Wardrobe apaan OTT? Operasi titik-titik. Lu jangan diarahin. Ya. Operasi. Operasi. Kan ini tang. KPK nih. KPK tuh kalau nangkep orang tuh orangnya tuh ketahuan nih. Ya. Betul-betul lagi transaksi. Ya, Ya, kok iya sih? ketahuan. OTT, operasi Operasi tang. tangting, tangkap, Oh, tangkap. Tangkap tindakan. Kenapa? Kenapa abang? Kenapa? Salah. Dukung banget kayaknya abang. Mau dia salah mau bener kayaknya tetap cinta abang ya. Operasi apa Pak Ari aja yang jelasin. Operasi tangkap tangan. Oh, Ya. tangkap tangan. Betul. Jadi maksudnya apa? Mungkin bisa jelasin lebih lengkap lagi. Jadi operasi tangkap tangan itu dilakukan oleh pihak berwajib, ya kan? Jadi OTT itu tidak hanya KPK saja, Ya. kan? Bisa dilakukan oleh pihak berwajib saat melihat ada perbuatan yang melanggar peraturan seperti misalkan korupsi, Oke. kemudian kolusi, ataupun nepotisme kalau di KPK seperti Iya, itu. iya. Erupsi nggak erupsi? Korupsi, Erupsi. Erupsi. erupsi Gak itu ya. tangkap tangan nangkap erupsi. Hilang. Ada sisinya kan? Oh yang penting ada sisinya. Yeay! Aku keren Yeay. banget. Keren banget kamu. 8. Oh, masih ada? Masih. Kan 8 pertanyaan hari. Oke. Pada tanggal berapakah Hari Kebangkitan Nasional Indonesia? 3. Yeay! Kalau orang salah tuh jangan disemangatin, ntar makin salah ya. Hah? Pada tanggal berapa Hari Kebangkitan Nasional Indonesia? A. Kebangkitan. 3, B. 5, C. 28, D. 20 Mei. Sini lihat abang. 20 Mei. Yeay, luar biasa. Kamu pinter banget ya. Iya, aku mah hebat banget. Aku gak nyangka loh. Iya. Padahal aku tahu kamu banget. Oke, tepuk tangan buat Berli. Terima kasih. Iya, Pak Hari mungkin ada yang ingin disampaikan buat Berli dan buat teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini menjadi korban, pengen lapor susah, ngasih tahu juga buat cowok-cowok hidung belang gitu, jangan melakukan hal itu gitu. Iya, jadi untuk Berli tadi sudah didiskusikan sama kita. Jadi dan juga untuk teman-teman yang lain yang sekiranya memang sebagai salah satu korban daripada tindakan kekerasan seksual, Ya. silahkan untuk melaporkan Ya. ke pihak berwajib. Jadi jangan takut, ya kan? Karena semua ini adalah warga masyarakat dilindungi oleh hukum ataupun undang-undang yang ada. Ya. Jadi tentunya saya juga berpesan untuk semua khalayak masyarakat yang ada di DKI Jakarta khususnya, sekarang ini
perempuan harus benar-benar kita hargai. Betul, jangan disakiti ya guys. Ya. Jadi pemerintah ini sudah mengatur semuanya. Ya. Di dalam undang-undang, di kepolisian ada loh namanya perlindungan perempuan dan anak. Betul. Ya, kemudian ada undang-undangnya juga. Ya. Dan juga perempuan ini sekarang di dalam undang-undang ataupun di aturan pemilu ini sangat dilibatkan sekali untuk bisa menjadi peserta di dalam pemilu 2024. Betul. Ada batasannya, kemudian ada juga aturan 30% wanita bisa dilibatkan di situ. Jadi sangat luar biasa ini Kang Deddy. Ya, betul sekali. Dan kalau ini Pak, nanti sih saya berharap kalau misalnya, karena ada kejadian sekarang lagi rame tuh, jadi ada laki-laki, seorang suami lapor karena istrinya melakukan kekerasan terhadap dia. Itu pakai pasal yang mana kalau untuk perempuan yang melakukan itu sama laki-laki? Ya. Anda terlalu lemah sebagai laki-laki. Jadi untuk kasus tersebut selayaknya tentunya kita juga tetap mengedepankan namanya komunikasi yang baik. Ini kan suami istri ya. Ya kan, artinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang harus berdampak dengan hukum, artinya sesuai dengan aturan hukum di Undang-Undang Nomor 12 2022, tanpa melihat ini istrinya ataupun suaminya ini bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Betul. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita akhiri saja. Tapi sebelumnya silakan Pak Hari seperti biasa mencari suara. Baik, terima kasih. Dari Kang Denny, dari Berli, sudah bisa diskusi di sini. Tadi kita sudah diskusi tentang bagaimana. Saya di sini aja sebentar Pak Ari. Iya ganggu. Waduh. Saya kerja di sini. Lu mah maunya deket-deket. Iyalah masa deket Hari, mending deket inilah. Jadi jangan lupa semua masyarakat DKI Jakarta dan juga di sini ada Kang Denny, ada Berli, tanggal 14 Februari 2024. Jam 8 pagi kita ramai-ramai datang ke TPS, kita berikan hak politik kita, suara kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa pilih Hari Mirasdi, Dapil 6 DKI Jakarta, Kecamatan Makassar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo, coblos nomor urut 8 dari Partai PD Perjuangan. Oke, siap. Jadi jangan lupa Kang Denny ya. Jadi nanti tanggal 14 Februari kita bareng-bareng. Betul. Cukup 5 menit kita ke TPS menentukan untuk 5 tahun ke depan. Betul sekali. Ya. Jadi tentunya kita bareng-bareng. Ya. Bangun Jakarta bareng kita. Mantap. Ya, dan jangan lupa kita laksanakan pemilu ini sama-sama dengan damai. Berli, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu sukses di semua cara apapun ya. Nanti belajar lagi Pancasila ya. Iya. Ke rumah saya aja. Nggak usah. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau ya. Ya udah kita akhiri dulu. Nanti kita akan ketemu lagi masih di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. Dadah. Hari Mirasdi.